Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, yang guru kita ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suritul kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah saya sehat. Barakallahu fiikum. Antum juga sehat kan? Ya, alhamdulillah udah. Semoga para pemirsa juga sehat Ustaz ya. Amin. Amin. Jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya. Kita hal yang terbaik untuk para pendengar. Iya, para kaum muslimin dimanapun berada. Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum barakallah. Alhamdulillah para pemirsa, Ustaz dalam keadaan baik dan insya Allah siap ya nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga guru-guru kita, ustaz-ustaz kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan umur, agar selalu memberikan faidah-faidah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, kita juga informasikan live interaktif kita ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM. Sumatera Barat ada Radio Gema FM Bontang. Kemudian ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, ada Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan kali ini, dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi, bertanya secara langsung kepada Ustadz seputar permasalahan fikih ibadah dengan menghubungi line interaktif kami di 0331 546087, 0331 544687 fikih ibadah. Dan sebelum kita menjawab para penelpon yang bergabung nantinya, kita minta nasihat pembuka Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im." Sungguh seorang mukmin itu bisa mengejar dengan akhlak mulianya derajat orang yang banyak berpuasa dan banyak salat. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang banyak sholat dan banyak puasa. As-sha'im, al-qa'im di sini artinya tidak hanya mencukupkan diri dengan sholat dan puasa yang wajib, tapi mereka adalah orang-orang yang menjadikan dua amalan ini sebagai amalan andalan. Banyak mengerjakan sholat, banyak mengerjakan puasa, termasuk yang sunnah-sunnah. Tentunya ini adalah sebuah kedudukan yang tinggi. Tidak semua orang mendapatkan anugerah dan kedudukan yang mulia ini. Tapi mereka yang tidak bisa sampai pada level yang tinggi ini dalam bab sholat dan puasa dan ibadah-ibadah mahdhah, maka mereka bisa mengejarnya dari kesalehan sosial. Mereka bisa mengejarnya dengan akhlakul karimah dan perlakuan yang baik yang mereka lakukan kepada orang-orang di sekitar. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im. Seorang mukmin bisa mengejar ketertinggalannya dalam bab salat dan puasa dengan akhlaknya yang baik. Nah, ini adalah kabar gembira untuk kita semuanya.
kita yang barangkali belum Allah bukakan pada ibadah-ibadah seperti sholat dan puasa, mungkin hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Tapi kadang-kadang kita mendapati diri kita lebih bersemangat, lebih ringan, lebih mudah untuk melakukan ibadah-ibadah sosial. Maka ibadah-ibadah sosial ini bisa menjadi andalan kita. Kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari para shaim dan qaim, dari para ubbad, dari para ahli ibadah, dengan memperbaiki akhlakul karimah kita. Akhlak yang baik ini bisa kita jadikan sebagai amalan andalan kita yang bisa membuat kita mengejar ketertinggalan kita dalam bab-bab ibadah. Maka kalau kita mendapati diri kita seperti itu, atau Anda mendapati hal yang seperti saya sampaikan tadi, maka Anda bisa menjadikan ini sebagai amalan andalan untuk kemudian menjadikan Anda terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia. Jadi pintu ibadah itu banyak. Kita bisa pilih mana yang lebih mudah untuk kita, mana yang sesuai dengan kondisi kita, mana yang kita lebih bersemangat dan ringan untuk melakukannya. Dan kalau kita sudah menemukan ibadah mana itu, kita bisa mengoptimalkannya dan menjadikannya sebagai amalan andalan di akhirat kelak. Baik, ini sebagai nasihat pembuka untuk sore hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami informasikan kabar gembira terkhususnya bagi masyarakat warga Bangil di Pasuruan, Jawa Timur untuk menghadiri Safari Dewan Fatwa Sambut Ramadan bersama asatidzah kita, guru-guru kita. Ada Ustadz Nizar Saad Jabal, LC, MPD, kemudian ada Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu 18 Maret 2023, 26 Sya'ban 1444 Hijriah di Masjid Ar-Rahmah Al-Irsyad Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dan insya Allah akan dilaksanakan pada jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian esok harinya hari Ahad 19 Maret 2023 kembali ada Safari Dewan Fatwa Sambut Ramadan bersama Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Kemudian ada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama hafizahullah ta'ala. Insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Dan insya Allah akan dimulai acara jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ya, demikianlah sekilas info Safari Dewan Fatwa. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446 087, 0331 5446 087, dan kami harapkan pertanyaan bersesuaian dengan tema kita yaitu fikih ibadah, dan kami juga mohon untuk mengecilkan volume TV terlebih dahulu ketika nantinya bertanya kepada Ustadz. Baik Ustadz, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada dari Ummu Faiz ini Ustadz di Gorontalo, kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat musim ramai sepak bola sekarang ada beberapa jamaah nonton bareng di halaman masjid. Apa hukumnya diperbolehkan Ustadz? Dan dengan tujuan untuk meramaikan masjid agar para pemuda. Ada penelpon yang bergabung Ustadz, kita dahulukan terlebih dahulu sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ummu Kembar di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Kembar ini. Ya, ini dari Kalimantan Barat Ustadz. Oh iya, Kalimantan. Nanya, kalau puasa Ustadz, ya, kan puasa, terus mau buka puasa pas azan, terus ada di samping anak itu dia nggak membatalkan puasanya dulu, tapi berdoa dulu. Iya. Setelah dia berdoa, baru dia membatalkan. Iya. Seingat anak, tapi nggak tahu ya Ustaz ya. Seingat anak sebelum buka puasa biasa kita dianjurkan berbanyak istighfar dan berdoa. Iya.
terputus, tapi mungkin cukup jelas ya pertanyaannya. Nah, ya sudah cukup insyaallah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Baik, kepada Ibu Ummu Kembar di Kalimantan Barat. Ya, jadi kesempatan puasa adalah kesempatan ibadah, dan orang ketika sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka ada harapan doa-doanya lebih mustajab di sisinya. Karena ibadah itu juga sebagai tawassul, ya, sebagai wasilah yang bisa membuat doa-doa kita lebih mustajab dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu hadis dijelaskan bahwasanya doanya orang puasa itu mustajab sampai dia berbuka. Nah, tapi ketika sudah tiba waktunya berbuka, maka yang terbaik adalah menyegerakan diri untuk berbuka puasa. Makanya para fuqaha menyebutkan bahwasanya di antara sunnah saat berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa, dan sebaliknya untuk sahur diakhirkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhur." Orang-orang masih berada pada kebaikan selagi mereka mempercepat berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah seperti ini agar pahala ibadah kita semakin banyak. Ya, yang berdoa ketika adzan yang mungkin sedang bersemangat berdoa, masih ada yang disampaikan, masih ada yang ingin diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah, ya, itu bukan sebuah kesalahan, ya, kalau bukanya diakhirkan sedikit, ya. Tapi yang terbaik adalah kita menyegerakan berbuka puasa dahulu agar bisa mendapatkan pahala sunnah ini, dan nanti ketika kita sudah berbuka puasa kemudian menunggu sholat maghrib, itu juga adalah doa yang mustajab karena itu berarti antara adzan dan iqamat. Nah, jadi sebaiknya berbuka meskipun hanya takjil, setelah itu silahkan angkat tangan Anda kembali sambil menunggu waktu sholat, karena itu juga adalah waktu mustajab karena sebab yang lain, yaitu karena waktunya adalah antara adzan dan iqamat. Dan dengan demikian Anda bisa menggabungkan antara keduanya, ya. Segera berbuka dapat, kemudian berdoa di waktu yang mustajab juga bisa diraih, ya. Jadi tentunya menggabungkan antara dua amalan soleh lebih baik daripada mengalahkan salah satunya. Ya, sebaliknya kalau dia memperlambat bukanya, ya, dengan mementingkan berdoa dulu, nanti akhirnya sunnah menyegerakan berbuka puasanya jadi tertinggal, ya, seperti itu. Ya, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ummu Kembar di Kalimantan Barat tadi kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang bergabung, Ustaz. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau bertanya Ustaz, Ya. apakah boleh ada jeda antara sholat fardu dengan sholat rawatib? Ya. Karena ada kebutuhan atau keperluan Ustaz. Misalnya setelah sholat fardu makan dulu kemudian baru sholat sunnah. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi, ya. Sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu. Ada yang dilaksanakan sebelum sholat seperti qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, ya, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Ada yang setelahnya seperti setelah zuhur, ya, setelah maghrib, dan juga setelah isya. Ya, ini adalah rawatib, dan sebagian memaknai rawatib sebagai yang ditegaskan saja, yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW, yakni yang 12 rakaat. Maka yang terbaik adalah mengerjakannya sebelum atau setelah sholat langsung. Namun sholat ini hukumnya adalah sunnah. Alangkah baiknya kalau kita bisa menjaganya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah adalah kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan
tidak apa-apa. Nah, untuk sholat-sholat rawatib yang ditegaskan ini, ya, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kalau kita tidak bisa melakukannya pada waktunya, maka kita bisa mengqadha'nya di waktu yang lain. Nah, suatu saat Rasulullah SAW kedatangan tamu setelah sholat zuhur. Maka beliau tidak sempat untuk mengerjakan ba'diyah zuhur pada waktunya, dan ternyata diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengqadha'nya setelah sholat asar. Padahal kita mengetahui setelah sholat asar adalah waktu larangan untuk mengerjakan sholat. Tapi beliau mengerjakannya pada waktu setelah asar. Ini menunjukkan bahwasanya sholat rawatib ini kedudukannya sangat penting. Maka demikian juga kalau seandainya ada seseorang yang ingin makan dulu, mungkin karena lapar sekali misalnya, dia tidak bisa khusyuk kalau langsung sholat, maka yang terbaik justru adalah dia makan dulu. Setelah itu dia bisa kembali untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, apalagi dengan begitu waktunya belum keluar, itu masih waktu untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, maka tidak masalah dilakukan jeda seperti itu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan para pemirsa sekalian. Kembali ada penelpon yang bergabung Ustaz, ada Bapak Jamil di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Mau tanya tentang kandungan hadis ini yang isinya gini, Ustaz. Ya. Betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat Allah di dunia, Iya. pun akan panjang nanti di akhirat. Ini maksudnya apa, Ustaz? Isi sini. Bisa diulangi Pak? Ya. Ada sebagian kata-katanya yang tidak jelas Ya. kami mendengarnya. Betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia, Ya. pun akan telanjang di akhirat. Ya, agak kurang jelas nih Pak. Akan telanjang di akhirat ya. Ya, namun akan telanjang nanti di akhirat. Oh, ya. Mhm. Cukup Ustaz. Ya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betapa banyak orang-orang yang menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi dia akan telanjang di akhirat kelak ya. Ini Allah taala alam, saya tidak mengenal atau tidak ingat ya kedudukan hadis ini, juga redaksi bahasa Arabnya seperti apa ya, maka nanti barangkali kita bisa berikan jawabannya pada kesempatan yang lain, atau Bapak bisa bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain yang terutama yang takhusus dalam masalah hadis ya. Nanti bisa Ustadz Haikal atau Ustadz MH Hasan Ayatullah Ustaz Sufyan. atau Ustadz Sufyan ya, nanti bisa ditanyakan kepada beliau-beliau. Ya, baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Jamil di Surabaya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lainnya. Ada Ustadz Sufyan Baswedan besok pagi, besok sore maksud kami. Kemudian ada Ustadz M. Hasan hari Jumat sore. Mungkin bisa ditanyakan nanti. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa sekalian. Kembali masyaallah ada kembali Ustaz penelpon yang bergabung ini. Kita seperti dahulu ada hamba Allah di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mau nanya tentang doa berbuka puasa. Iya. Lazimnya kan saya lah lazimnya kan. Ada doanya berbunyi Allahumma lakasumtu Iya. wa bika amantu ala Rizqika. cara ini. Itu apa memang ada syariatnya atau kapan itu sebaiknya dibaca atau tepatnya dibaca gitu. Iya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, saat berbuka puasa adalah sama dengan yang beliau ajarkan saat kita makan ya di waktu-waktu yang lain. Ya. Yakni yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas
dengan mengatakan ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ya wahai bocah, ya. Ghulam itu artinya adalah bocah, wahai bocah. Saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Sebutlah nama Allah, yakni ucapkanlah bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makan dari yang dekat darimu. Ya, makan makanan yang dekat. Nah, ini yang dilakukan oleh seseorang ketika berbuka puasa. Nah, kemudian ketika sudah selesai berbuka puasa, maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ucapan zikir dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, yang artinya adalah dahaga telah hilang. Kemudian urat-urat nadi telah terbasahi dan pahala telah tetap insyaallah. Nah, ini berdasarkan maknanya lebih tepatnya diucapkan ketika kita sudah selesai makan berbuka puasa. Ya, dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini adalah doa yang sahih yang saya ketahui ya dari riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang jelas diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun yang lain maka perlu dikaji lagi ya kesahihannya untuk kemudian dijadikan sebagai amalan sehari-hari ya, karena kadang-kadang ada yang masyhur ya, tapi ternyata setelah diteliti sanadnya tidak kuat kepada Rasulullah SAW. Ya, maka perlu kehati-hatian dan kita mengutamakan zikir-zikir atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari beliau dengan sanad yang lebih sahih. Barakallahu fikum. Berarti ketika hendak berbuka membaca bismillah, kemudian setelah berbuka yang zahabat dhoma itu saja. Iya betul seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Kepulauan Riau, Bapak hamba Allah maksud kami. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331544687, 0331544687 Fikih Ibadah. Kita lanjutkan Ustadz pertanyaan yang sempat terpotong tadi Ustadz ya. Ada dari Ummu Faiz di Gorontalo. Ustadz, saat ramai musim sepak bola sekarang ini, ada beberapa jamaah menonton bareng di halaman masjid. Apa hukumnya diperbolehkan dengan tujuan untuk meramaikan masjid agar para anak muda mau sholat dan memakmurkan masjid, Ustaz? Ya, masjid itu dibangun untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, juga untuk dikumandangkan zikir di situ. Ya, jadi ini adalah tujuan utama dan tujuan asal didirikannya masjid. Maka Nabi Muhammad SAW melarang aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hal ini. Beliau melarang jual beli di masjid. Beliau melarang ada pengumuman barang hilang di masjid. Dan ketika ada yang mengumumkan barang hilang di masjid, beliau mengatakan masjid dibangun bukan untuk ini. Ya, beliau tegur orang itu. Yang ini menunjukkan bahwasanya hal-hal seperti ini hendaknya tidak dilakukan di masjid. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah membiarkan ya, ada sekelompok remaja atau pemuda yang bermain dengan pedang-pedang mereka, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Beliau melihat ada sekelompok remaja, sekelompok pemuda yang berlatih atau bermain-main pedang di situ. Maka ini kata para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya ini adalah kegiatan berlatih untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan main yang tidak ada artinya, hanya sekedar main-main belaka, hanya sekedar untuk hiburan, tapi di sini ada unsur berlatih untuk jihad dan perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan hal itu para ulama membolehkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun umat,
sifatnya membangun kesehatan untuk mereka. Maka kalau sifatnya adalah olahraga langsung, malah justru bisa kita kiaskan ke sana ya, untuk mungkin barangkali kesehatan ya, seperti mungkin latihan bela diri misalnya ya, untuk mendapatkan fisik yang kuat sebagai bentuk persiapan ya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini justru malah bisa kita kiaskan kepada hadis tentang remaja dan anak-anak yang berlatih pedang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menonton bola ya, maka ini saya tidak melihat bisa dikiaskan pada kegiatan-kegiatan itu. Ini sifatnya justru malah adalah lebih ke lahu ya, lebih ke sifatnya adalah ya permainan yang kurang bermanfaat. Ya belum kalau barangkali di sana ada yang mahdzur ya, yang dilarang, misalnya berupa terlihatnya aurat sebagian pemain ya, kemudian tasyabuh dengan orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan teladan ya. Belum juga dengan iklan-iklan yang muncul di tengahnya ya. Maka ini adalah hal yang harus menjadi pertimbangan kita ya, sebelum berpikir oh ini akan membuat para remaja tertarik untuk sholat di masjid. Nah, ini sesuatu yang belum tentu terwujud ya, tapi mafsadahnya sudah terjadi dulu di lingkungan masjid ya. Maka saya melihat selayaknya yang seperti ini tidak dilakukan di masjid, dan juga tidak bisa dikiaskan dengan kegiatan berlatih senjata atau bermain pedang yang dulu pernah dibiarkan oleh Rasulullah SAW dilakukan di masjid beliau, yakni Masjid Nabawi di kota Madinah. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah kepada Ummu Faiz, jazakallah khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan Ummu Faiz hidayah dan taufik, kemudian kepada keluarga, pemirsa semuanya. Dan di sisa waktu yang ada ini kembali kami mengajak Anda untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan bertanya secara langsung kepada Ustadz mengenai permasalahan yang Anda dapatkan, dan tentunya tentang permasalahan fikih ibadah dengan menghubungi line interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Kembali saat kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada dari Bapak Qais Kusnadi di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah mampir sholat Jumat di masjid suatu daerah. Setelah selesai saya sholat, saya melihat ada sebagian jamaah melaksanakan sholat lagi secara berjamaah. Apa hukumnya sholat berjamaah tersebut? Apakah ada sholat berjamaah setelah sholat Jumat? Ya, baik. Ya, jadi ini kalau kita berbicara kemungkinan ya, kita tidak tahu ya. Harusnya kita bisa bertanya langsung mereka sedang sholat apa gitu. Yes. Tapi karena kita tidak berada di sana ya, maka kita bisa barangkali prediksi kira-kira sholat apa yang dilakukan setelah sholat Jumat langsung ya. Kemungkinannya adalah mereka ini menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar ya. Jadi barangkali mereka adalah orang-orang yang musafir ya. Mereka sedang dalam perjalanan kemudian mampir di masjid tersebut untuk sholat. Atau bisa jadi juga orang yang sudah sampai ke kota itu tapi hukum safar belum terangkat dari mereka. Artinya mereka masih belum kembali ke kota asal mereka. Maka tentunya kita mengetahui bahwasanya yang seperti ini mereka boleh untuk menjamak sholat. Ya memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah boleh menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar? Tapi kita berbicara dengan asumsi pendapat yang membolehkan. Ya, berarti kalau orang-orang tersebut mengikuti pendapat yang membolehkan jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar, maka berarti ini adalah kemungkinannya mereka sedang menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Ya kemudian kemungkinan yang lebih lemah ya, yang lebih sedikit tentunya penjelasan para ulama bahwasanya sholat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan sendiri kadang-kadang boleh dilakukan secara berjamaah ya. Sholat sunnah ba'diyah Jumat ya ini tentunya
pada dasarnya dilakukan secara sendiri-sendiri. Tapi sholat seperti ini kata para fuqaha disunahkan untuk bukan disunahkan tapi dibolehkan sesekali untuk dilakukan secara berjamaah. Ya ini hukumnya boleh menurut para fuqaha, tapi barangkali kemungkinan ini lebih kecil daripada kemungkinan yang pertama. Ya, dan tentunya apa yang dilakukan oleh umat Islam itu kita perlu membawanya kepada kemungkinan yang terbaik. Ya, kita bawa dengan husnudzon kepada mereka. Ya, barangkali mereka adalah musafir yang sedang menjamak sholat. Ya. Karena saya ada pengalaman ya, sebagian orang saya pernah temui di masjid desa saya sendiri, yaitu orang-orang yang tidak paham itu menyangka orang-orang ini merasa sholatnya tidak sah kemudian diulangi lagi oleh mereka. Ya. Jadi akhirnya pernah ditanyakan kepada saya. Jadi asumsi pertama mereka itu dikiranya mereka menganggap sholatnya bersama mereka tidak sah. Nah, maka kemudian ada sholat berjamaah, ya, yang dikira itu adalah sebagai pengganti atau qadha dari sholat pertama yang tidak sah tadi. Nah, ini tentunya adalah suudzon kepada sesama muslim. Ya. Ini adalah perkiraan yang tidak tepat. Maka saat itu saya sampaikan bahwasanya kawan-kawan ini mereka sedang menjamak sholat. Ya, jadi dikira oleh sebagian orang sebagai menganggap sholat bersama jamaah masjid tersebut tidak. Ini kan suudzon yang tentunya tidak benar dan jauh dari fakta yang sebenarnya. Ya. Maka perlu kita ingat bahwasanya saudara-saudara kita umat Islam, ya, kita dan membawa amalan mereka kepada makna yang sahih, makna yang terbaik, ya, dan sebisa mungkin kita membawanya kepada amal yang benar yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian Nurul. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Bapak Qais Kusnadi di Jakarta Selatan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446 087 0331 5446 087. Kembali kita bisa bacakan pertanyaan dari Nanang, Bapak Nanang Yugo. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, jika saya pulang kampung, daerah saya imam bacaan kurang baik, bahkan merusak arti terutama Al-Fatihah. Apakah kita tetap bermakmum dengan kondisi tersebut atau kita bermakmum dengan membaca Al-Fatihah sendiri, sementara untuk mencari masjid atau musola yang baik bacaan imamnya jauh sekali Ustaz. Sementara kita ingin mengingatkan pun kita hanya mukim beberapa hari saja dan belum cukup ilmunya Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, baik, jadi ini rupanya banyak terjadi ya di masjid-masjid umat Islam. Ini adalah kondisi yang tidak ideal sebenarnya, ya, karena Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah sering kami sampaikan di beberapa majelis sebelumnya, ya sudah membuat aturan tentang siapa yang berhak untuk menjadi imam masjid. Ya, beliau menjadikan patokannya adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau ada dua orang yang sama-sama banyak hafalan Qur'annya, maka yang dipilih adalah yang paling faqih di antara mereka. Kalau sama-sama faqih, kriteria berikutnya adalah yang lebih dahulu hijrah. Dan kriteria yang keempat adalah yang lebih dahulu masuk Islam. Ya, ini adalah kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau kita menerapkan ini pada masjid-masjid kita, maka tidak perlu ada muncul pertanyaan seperti ini. Ya. Para imam yang bacaannya tidak baik, ya, bahkan disebutkan sampai merusak makna. Nah, kita tentunya menjawab berdasarkan pertanyaan. Ya, di sini benar apa tidak merusak makna, yaitu kita tidak tahu faktanya, tapi kita menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaan. Nah, jadi yang seperti ini
seharusnya tidak perlu terjadi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah ini yang bertanggung jawab untuk mempraktekkannya di masjid-masjid umat Islam adalah di masjid-masjid umat Islam adalah para takmir masjid, ya, para anggota DKM. Anda punya tanggung jawab untuk menjadikan masjid Anda masjid yang makmur, masjid yang orang bersemangat untuk datang ke situ. Bukan justru malah orang khawatir sholat saya sah atau tidak. Ya, saya boleh sholat di situ apa tidak? Ini kan sudah mengkhawatirkan sekali. Ya, maka Anda punya kewajiban untuk memilih imam yang terbaik untuk masjid Anda. Cari yang banyak hafalannya, yang bagus tilawahnya, yang paham hukum-hukum sholat, ya, sehingga orang semakin bersemangat untuk datang ke masjid. Orang semakin bersemangat untuk menyimak tilawah mereka dalam sholat-sholat tarawih yang lebih panjang, sholat-sholat yang lebih khusyuk. Dan tentunya mereka juga bisa menyampaikan khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah yang bisa dinikmati oleh jamaah masjid. Ya. Tapi kalau misalnya kondisi ini belum terwujud di masjid-masjid kita, kita mampir di suatu masjid ternyata imamnya adalah seorang imam yang bacaannya masih salah-salah. Kata para fuqaha, ya orang yang seperti ini bacaannya ya tidak sah untuk menjadi imam kecuali untuk orang yang seperti dia atau lebih buruk dari dia. Ya, karena kita mengenal ada komunitas mungkin yang barangkali baru masuk Islam, ya, belum banyak ulama di situ, maka mereka dibolehkan untuk membaca apa yang mereka mampu. Meskipun barangkali Al-Fatihah pun mereka belum bisa, ya sebisanya. Ya, maka para fuqaha menjelaskan bahwasanya orang yang kriterianya seperti ini, yang baca-baca sampai salah-salah itu, mereka hanya boleh untuk menjadi imam bagi orang yang seperti mereka atau yang lebih buruk dari mereka. Jadi di situ mereka yang terbaik, maka dia berhak untuk menjadi imam di situ. Nah, kalau di masjid itu ada yang lebih baik bacaannya, maka yang lebih baik inilah yang dijadikan imam. Maksudnya kalau yang dijadikan imam ternyata salah-salah dan bisa merusak makna sholat, ya, ini disebut sebagai lahan jali, ya, menurut para ulama, ya, yaitu kesalahan yang fatal yang bisa berakibat sholatnya tidak sah. Ya, maka ini harusnya dihindari. Kalau memang sampai level seperti itu, maka kita tidak boleh untuk sholat di situ. Dan tidak masalah kalau solusinya adalah kita mengakhirkan sholat kita untuk nanti kemudian sholat sendiri di masjid itu atau sholat sendiri di rumah, ya. Jadi kalau memungkinkan untuk sholat di masjid bersama misalnya keluarga kita yang sama-sama sedang berkunjung ke tempat itu, maka tidak masalah kita mengakhirkan sholat kita, karena pilihannya dua, ya, kita sholat di masjid itu tapi tidak sah, seperti penjelasan para ulama, atau kita mengakhirkannya, ya, maka mengakhirkannya ini lebih baik daripada risiko sholat kita tidak sah, ya. Adapun kalau kesalahan-kesalahan yang ringan, ya, yang masih bisa ditolerir dan tidak sampai merusak makna, atau yang dikenal oleh para ulama sebagai lahan khafi, ya, kesalahan yang tidak gamblang, ya, tidak fatal, ya, hanya diketahui oleh sebagian orang saja, misalnya beberapa hukum tajwid, ya, seperti idgham, seperti iqlab, ya, seperti ikhfa dan semacamnya, atau mad, yang menurut para ulama hukumnya adalah sunnah, ya. Maka berarti ketika tidak sempurna dari sisi-sisi ini, itu tidak sampai membuat sholat kita batal. Maka yang terbaik adalah Anda tetap sholat di situ, untuk bisa mendapatkan pahala sholat jamaah di masjid di mana adzan dikumandangkan. Ya, jadi di sini resikonya tidak fatal, tidak sampai sholat batal, ya. Maka kita tetap sholat di situ. Ya, baik. Saya pribadi pernah, Ustaz, mendapatkan ada imam itu yang menyebutkan huruf dha itu dengan zo, Ustaz, ghairil maghzu. Nah, itu kesalahan ringan atau fatal, Ustaz? Ghairil maghzu. Ya, ini berganti huruf, ya, huruf, ya, jadi dari dot menjadi dha, ya, atau mungkin dal bagi sebagian orang, ya. Yang seperti ini Allah taala alam, dia adalah sesuatu yang
di sebagian masyarakat itu sulit. Ya. Memang ada kesulitan di situ. Tapi maknanya tidak berubah ya, karena kita tahu al-maghdub ya adalah yang dimurkai maksudnya. Tidak berpindah kepada kata lain yang mirip dengan al-maghdub dalam arti yang dimurkai ya. Tapi memang ada di sebagian masyarakat yang kesulit karena huruf dot ini kan memang kekhasan bahasa Arab ya. Nah, jadi yang seperti ini Allah Ta'ala masih bisa ditolerir dan tidak sampai menjadi kesalahan yang merubah arti tadi itu ya. Nah, jadi ini Allah Alam seperti ini masih bisa dimaklumi, terutama di sebagian daerah yang tidak banyak santrinya ya, yang abangan itu masih umum ditemui seperti itu. Maka ya kita berharap semoga sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak Nanang Yugo, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Kembali ini ada Bapak Jamil Ustaz kembali bertanya dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Mau tanya ini Ustaz, tentang sholat rawatib atau sholat sunnah qobliyah. Iya. Itu kalau terlambat artinya kita tidak nutut waktunya untuk sholat qobliyah. Katakanlah sholat qobliyah subuh ya, kita tidak nutut waktunya sholat jamaah. Yeah. Itu apa bisa dikodok setelah sholat wajibnya, sholat Iya. wajib. Iya, baik. Cukup dimengerti, Pak. Terus ini juga ada Ustaz. Umpama saya sholat wajib telat ya. Iya. Baik. Sholat wajib telat. Iya. Katakanlah sholat subuh ya. Iya. Saya sholat sendirian di masjid juga. Iya. Artinya saya terlambat sholat wajib. Terus saya sholat qobliyahnya apa sebelum sholat wajibnya atau setelah sholat wajibnya? Oke, baik. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, qobliyah subuh adalah salat yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam kondisi safar pun beliau masih mengerjakan salat sunnah qobliyah subuh ini. Dan tentunya qobliyah subuh termasuk rawatib juga yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Kalau rawatib yang lain saat musafir beliau tidak melakukannya, tapi qobliyah subuh masih beliau lakukan. Ya, maka qobliyah subuh ini kalau tidak bisa dilakukan pada waktunya maka disunnahkan untuk diqadha. Kapan waktunya? Bisa setelah subuh langsung, bisa nanti menunggu waktu duha masuk, ya, dua-duanya boleh. Yang harus dihindari adalah jangan mengqadhanya ketika matahari sudah hampir terbit atau saat matahari terbit. Ya, ini yang harus dihindari. Nah, jadi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni mengqadha ya salat sunnah rawatib termasuk qobliyah subuh. Nah, adapun kalau kita terlambat salat, ya, kemudian kita salat sendiri, apakah kita mulai dengan qobliyah subuh dulu atau langsung salat subuh? Ini kita lihat kalau terlambatnya terlambatnya tidak banyak ya, tidak banyak, maksudnya terbitnya matahari masih lama misalnya. Atau sudah terlambat sekalian, kita misalnya bangunnya sudah jam 7 pagi, jam 8 pagi karena ketiduran. Nah, ada sebuah contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika suatu saat beliau dalam kondisi safar, beliau kelelahan, akhirnya beliau terbangun ketika matahari sudah terbit. Ternyata apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau memulai dengan qobliyah subuh dulu, baru kemudian beliau lanjut ke sholat subuh yang wajib. Ini menunjukkan betapa beliau sangat memperhatikan qobliyah subuh ini. Yang harus dibalik adalah kalau waktu subuh masih ada. Jadi matahari belum terbit, tapi sudah hampir terbit. Kalau kita mau qobliyah subuh dulu, maka nanti sholat fardhu subuhnya nanti terlambat. Ya, keluar waktu. Nah, maka yang seperti ini kita harus mendahulukan sholat subuhnya dulu agar jangan sampai qadha, jangan sampai keluar waktunya. Ya, jadi kita mengejar agar dilakukan pada waktunya. Ya, baru nanti qobliyah subuhnya berarti yang diqadha setelah terbit matahari, yakni setelah waktu duha masuk. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Jamil di Surabaya. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan.
Barakallahu fikum ya. Demikianlah Bapak Jamil di Surabaya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik keistiqomahan kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai puasa, Pak Ustadz. Kan ada yang tahu saya bahwa kalau kita memberi makan orang puasa, kita akan dapat amalan puasa, pahala puasa mereka. Sekarang yang jadi pertanyaan, seandainya orang yang puasa itu kita kan nggak tahu apakah puasa diterima Allah atau apakah puasanya tuh dapat 100% atau berapa, kita nggak tahu. Jadi maksud saya tuh, apakah pahalanya itu pahala orang yang berapa dia dapat itu yang kita dapat. Nah, kalau memang itu berarti kita kan harus berusaha mencari orang yang benar-benar soleh, benar-benar puasanya kita yakin bahwa insya Allah puasa diterima gitu. Apakah statementnya? Jadi saya mohon penjelasan dari Ustadz. Iya, ya cukup Ibu. Oke. Ya, jazakallah khair. Silakan Ustaz. Baik, iya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Ya tentunya orang yang berpuasa pahalanya tidak sama ya, mereka levelnya berbeda-beda. Ya tapi ya sekecil-kecil pahala puasa itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu sangat besar. Karena sampai disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah mengatakan ya puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan pahalanya. Ya tentunya kalau ketika kita tahu persis bahwasanya si fulan berpuasa. Ya, kalau memang dia adalah orang yang benar-benar memperhatikan ya puasanya, ya dalam arti mungkin dia awam ya, tapi kadang-kadang orang awam puasanya lebih baik justru. Ya, dia tidak melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa. Ya, maka cukup ya kita ketika melihat yang seperti itu kita bisa memberikan dia buka puasa, tidak harus miskin ya. Jadi seburuk apapun ya, artinya serendah apapun misalnya kualitas puasa dia, maka ini tetap insya Allah pahalanya besar. Ya kecuali kalau kita tahu misalnya orang tersebut di samping berpuasa dia juga masih melakukan kemusyrikan misalnya, masih melakukan pembatal puasa, ya, maka ini yang harus dihindari. Tapi apakah misalnya kalau dia melakukan hal seperti itu kemudian buka puasa dia ini sia-sia? Ya kalau dia tidak tahu ya tentunya insya Allah tetap ya kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kalau Ibu bertanya apakah sebaiknya saya memilih memberikan buka puasa kepada orang-orang yang sudah jelas, jawabannya iya. Ya semakin bagus kualitas puasa seseorang ya, mungkin meskipun tidak bisa digeneralisir ya, tapi misalnya orang-orang yang lebih paham agama itu diharapkan puasanya lebih baik. Para penuntut ilmu, ya orang-orang yang soleh, ya kita harapkan pahala puasa mereka lebih banyak, maka memberikan buka puasa kepada mereka diharapkan bisa memberikan pahala yang lebih jelas dan lebih banyak. Maka tidak masalah ya kalau Ibu memilih orang-orang seperti itu, maksudnya mengutamakan, ya memprioritaskan seperti itu, maka itu adalah sebuah amalan yang memiliki dasar yang kuat dan sebagai bentuk kehati-hatian agar amalan kita tidak sia-sia atau berkurang pahalanya. Barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah kepada Ibu hamba Allah di Jakarta. Jazakallah khairan barakallahu fiikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik keistiqomahan kepada Ibu di Jakarta, keluarga dan para pemirsa sekalian. Kembali saat kita akad penelpon yang sudah bergabung, ada Bapak Samsudi di Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ada yang saya tanyakan Ustaz ini.
Ya. Halo. Halo, ya, silakan Bapak. Ya, kebetulan di kampus saya ini ada seorang imam yang alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Iya. Jadi karena di jemaahnya ini bila boleh dibilang masih 95% melakukan hal-hal yang katakanlah bid'ah. Iya. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan imam ini, karena kalau disampaikan dan sampai ini jemaah temannya tersinggung, ya mau diikuti, ya sudah tahu hukum-hukum. Jadi apa yang harus dilakukan oleh imam ini? Maksudnya di masjid ini masih ada praktek-praktek yang belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ya Pak ya? Ya, benar begitu Pak? Halo? Baik, insya Allah bisa ditangkap. Ya, dipahami ya. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya, baik ya, mengenal sunnah Rasulullah SAW ya, dan sunnah di sini maksudnya adalah lawan dari bid'ah ya, maka dikatakan ahlu sunnah dan juga ada ahlul bid'ah. Ini adalah istilah-istilah yang dikenalkan dan dikonsep oleh Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh alergi dengan istilah-istilah seperti ini. Justru kita harus berusaha untuk mengenalnya. Apa sih maksudnya sunnah itu? Apa sih maksudnya bid'ah yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW? Ya. Maka justru seharusnya menarik kita untuk belajar lagi. Kemudian kita mengamalkan yang setelah tahu, ya, mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan yang bid'ah. Ya, maka hidayah untuk mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kemudian kita berusaha mempertahankannya. Juga kita berusaha untuk mengenalkannya kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada jamaah masjid kita. Ya, agar mereka juga bisa merasakan kenikmatan sunnah yang sederhana, simple. Ya, tidak neko-neko. Dalam ibadah tidak spekulasi, tidak berkreasi, ya, tidak juga berinovasi, tapi mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bisa dilakukan secara pelan-pelan, ya, pelan-pelan dalam khutbah-khutbah, dalam kajian-kajian. Ya, termasuk kalau misalnya di masjid kita misalnya kita ingin misalnya mengajari zikir secara pelan-pelan saja misalnya, tidak secara berjamaah. Maka di awal kita bisa mengeraskan bacaan kita dulu, karena yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir yang dikomando. Tapi zikir yang dilakukan secara keras ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak masalah kita tetap mengeraskan bacaan zikir kita, ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain dikeraskan sehingga orang-orang menyangka bahwasanya kita sama dengan cara zikir mereka, padahal kita hanya mengeraskan tanpa dikomando. Dan ini yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, nanti pelan-pelan kita sampaikan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i pun, ya, kalau kita melihat keterangan Imam Syafi'i, ya, beliau lebih menyenangi kalau zikir itu dibaca dengan lirih, dengan tidak dikeraskan. Bahkan beliau membawa kerasnya zikir Rasulullah SAW itu saat mengajarkan, ya. Kalau sudah pada tahu, ya sudah, kembali kepada lirih, ya, bacaan yang lirih. Nah, yang seperti ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat, ya, kita sampaikan, kita nukilkan pendapat para ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang lain, ya, yang lebih mudah diterima oleh mereka. Ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah akhlakul karimah, ya. Tunjukkan bahwasanya mengenal sunnah lebih dalam tidak menambah kecuali kebaikan Anda. Anda lebih ramah kepada orang-orang, Anda lebih ringan dalam membantu mereka, Anda lebih sayang kepada orang tua dan kerabat Anda lebih berbakti kepada orang tua Anda. Maka itu yang pertama kali akan dilihat oleh masyarakat. Jangan bermuram burja ketika bertemu. Jangan melengos ketika disalami oleh mereka.
maka insya Allah dengan akhlakul karimah ya, pelan-pelan orang akan semakin tertarik untuk belajar sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan bid'ah dan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam urusan agama. Ya baik, juga iringi dengan doa ya agar masyarakat ya, dan jamaah masjid ya semakin bersemangat untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Jangan mengandalkan kemampuan kita berbicara, kemampuan kita menjelaskan, tapi ingat bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikannya kepada orang yang Dia kehendaki. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Samsudi di Sulawesi Barat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik keistiqomahan kepada Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan ini Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa pemirsa Ustaz. Bismillah. Insyaallah. Pekan depan sudah Ramadan, belum ya? Belum Ramadan. Insyaallah ya. Kembali menyapa insyaallah. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu maka berakhir sudah perjumpaan kita, live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir karena live interaktif kita akan selalu menemani Anda dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk melihat atau mengupdate tanya jawab dapat mengunjungi di website kami www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan dalam perjumpaan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.